Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Di video sebelumnya kita sudah ngebahas soal first impression saya soal HP ini, yaitu Redmi Note 8. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas secara mendetail, yaitu review si Redmi Note 8 ini. Karena ada beberapa informasi penting dan juga ada beberapa isu serta ada kendala juga yang saya rasakan selama 1 minggu belakangan ini pakai HP ini. Jadi apa aja sih kendala dari HP ini? So daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi sebelumnya saya mau ngasih tahu terlebih dahulu, umur dari HP ini BTW udah sekitaran 2 tahunan. Karena memang HP ini launching di tahun 2019-an ya guys. Nah, untuk kondisinya ini saya beli second dengan harga 1,5 jutaan untuk varian 4x4. Dan kalau misalnya kita lihat memang harganya udah bisa dibilang murah. Apalagi varian yang 3x32 dengan harga 1,2 jutaan aja kalian bisa dapetin Redmi Note 8. Tapi saya nggak rekomendasiin kalian untuk pilih yang 3x32 karena itu udah bener-bener nggak worth it banget ya guys ya. Jadi yang pertama kita bahas dari masalah desainnya dulu aja. Hal yang paling mendasar dari HP ini. Untuk masalah desain dari HP ini bisa dibilang udah juara banget. Karena memang desain dari Redmi Note 8 sangatlah menarik. Dengan tampilan minimalis dan tidak norak seperti HP zaman sekarang. Feel saat digenggam pun juga sangatlah enak. Karena memang bagian belakangnya ini bermaterial kaca. Jadi terkesan HP flagship. Tapi ada satu bagian yang nggak saya suka dari HP ini, yaitu untuk masalah framenya. Entah kenapa nih, di sini Redmi Note 8 sepertinya ada isu bengkok ya guys ya. Karena pas saya tekan-tekan, HP ini agak sedikit bengkok. Entah kenapa. Tapi kasus kayak gini nggak terjadi di Redmi Note 8 aja. Di Redmi Note 7 saya juga ngalamin hal serupa. Nah, kalau misalnya kalian ngalamin hal serupa, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Atau mungkin pas waktu beli pertama kali, orangnya ini terlalu barbar kali ya guys ya. Jadi agak sedikit bengkok HP-nya. Lalu untuk port-portnya dari HP ini udah lengkap banget. Di bagian bawah ada lubang jack 3,5 mm, lubang USB Type-C, dan juga ada lubang speaker. Di bagian kanan ada tombol power, volume up and down. Di bagian atas ada sensor IR blaster, dan juga di bagian kiri ada slot SIM card yang bisa dual SIM dan satu SD card. Lalu untuk layarnya sendiri, HP ini memiliki ukuran layar yang cukup pas, yaitu 6,3 inch menggunakan panel IPS beresolusi Full HD Plus dan udah pakai Corning Gorilla Glass seri 5. Jadi di atas kertas spesifikasi yang ditawarkan udah lumayan banget ya guys ya dari layarnya si Redmi Note 8 ini. Terus untuk layarnya sendiri pas saya pakai sejauh ini sangatlah manjain mata banget karena resolusinya yang sangat tinggi yaitu Full HD Plus. Corning Gorilla Glass-nya pun juga udah pakai yang kelima, jadi udah aman banget. Tapi di sini saya menemukan beberapa hal yang sangat mengganjal dari Redmi Note 8, terutama untuk masalah layarnya. Nah, entah kenapa nih, ketika HP-nya panas suhunya, bakalan terjadi ghost touch, yang dimana itu layarnya agak sedikit susah juga buat di touch ya. Saya sedikit bingung nih dengan Redmi Note 8. Apa ini bug? Atau hanya HP saya aja yang ngerasain hal kayak gini? Nah, kalau misalnya kalian ngalamin hal serupa, bisa aja nanti langsung tulis di kolom komentar ya. Saya agak sedikit bingung nih, soalnya sama Redmi Note 8. Ya, hal kayak gini agak sedikit mengganggu sih ya guys ya. Soalnya kalau misalnya layarnya susah di touch, itu takutnya kendala dari layarnya itu sendiri. Lalu untuk SoC-nya sendiri, HP ini menggunakan SoC dari Snapdragon seri 600, yaitu Snapdragon 665 dengan 11 nanometer. Sebenarnya SoC ini bisa dibilang nggak jadul-jadul banget kok guys, tapi bisa dibilang SoC ini kalau buat diajak ngegame kayaknya kurang enak aja karena terlalu pas-pasan untuk masalah performanya. Contohnya buat main game PUBG Mobile aja, untuk setting grafiknya masih stuck di smooth high. Terus juga untuk masalah FPS-nya kalian bisa tahu sendiri lah, untuk FPS di settingan smooth high ini ya beda dengan kompetitornya yaitu Helio G85, udah bisa tembus ke settingan smooth ultra. Jadi kalau masalah performa saat bermain game, sepertinya Snapdragon 665 ini sangatlah pas-pasan ya guys ya. Tapi bukan berarti jelek kok guys. Buat main game itu bisa lancar dengan settingan di rata kanan, kita mendapatkan FPS di kisaran 40 sampai 48 FPS. Terus juga buat main game Mobile Legends juga HP ini dengan settingan rata kanan kita mendapatkan FPS di kisaran 50-an sampai 60-an FPS sih. Terus juga buat main game Genshin Impact sekalipun HP ini mendapatkan FPS yang cukup drop dengan settingan low 60 FPS, yaitu di kisaran 22 sampai 28-an FPS aja. Ya, memang untuk FPS-nya agak sedikit ngedrop nih si Redmi Note 8
ini karena menggunakan SoC yang pas-pasan kalau menurut saya, yaitu Snapdragon 665. Nah, terus juga untuk masalah suhu nih, bisa dibilang HP ini cukup panas, bahkan lebih panas dari adiknya yaitu Redmi Note 9. Tapi hal ini mungkin terjadi karena kita tahu sendirilah bagian belakang dari HP ini bermaterial kaca. Beda dengan HP yang menggunakan material plastik alias polikarbonat. Jadi hal ini bisa kita wajarin banget. Tapi overall untuk masalah performa, kalau menurut saya pribadi sangatlah pas-pasan banget si Redmi Note 8 ini. Dan kurang recommended sih kalau buat main game-game berat seperti game Genshin Impact, Asphalt 9, PES 2021, PUBG Mobile, bahkan dengan CODM guys. Terus untuk masalah baterainya, HP ini memiliki kapasitas yang nggak terlalu besar nih ya untuk HP di tahun 2021, yaitu cuma 4000 mAh aja dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Memang di tahun 2019 baterai dengan kapasitas 4000 mAh itu udah sangatlah besar banget, tapi lain cerita di tahun 2021 ya guys. Untuk penggunaan sehari-hari, HP ini bisa bertahan hingga 5-6 jam aja. Itu buat pemakaian normal ya, seperti main sosial media, nonton film dan lain-lain. Tapi lain cerita kalau misalkan kalian buat ajak game, HP ini secara nonstop ya bisa bertahan hingga 2-3 jam aja sih. Itu pun juga buat main game PUBG Mobile dan juga game FF aja. Kalau buat main game Genshin Impact secara nonstop, mungkin HP ini bisa bertahan sekitaran 2 jam aja ya guys. Dan ya bisa dibilang ini baterainya memang nggak boros dan ini cukup standar kalau menurut saya. Terus juga pengisian baterainya juga, HP ini cukup standar dan cukup cepat kalau menurut saya, karena memang kapasitasnya nggak terlalu besar banget. Pengisian dari 20% sampai 90% memakan waktu sekitaran 1 jam 40 menitan aja guys. Selanjutnya kita pindah ke bagian kamera. Kamera dari HP ini memiliki konfigurasi quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Untuk hasil fotonya sendiri memang tidak bisa diharapkan lebih ya kalau menurut saya, karena memang kalau misalnya kita shoot menggunakan aplikasi bawaan, HP ini kerasa murahan banget untuk kualitas fotonya. Tapi lain cerita ketika kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Gcam, hasilnya akan jauh beda banget guys. Emang dugaan saya Snapdragon 600 ini paling cocok buat diinstal aplikasi Gcam. Dari Redmi Note 7 juga saya udah install aplikasi Gcam ya guys ya. Bahkan sempat saya jadiin kamera utama untuk channel Serapin Tekno. Sampai sekarang pun juga masih saya install aplikasi Gcam sih, cuman saya udah ganti kamera ya guys ya. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman dari Redmi Note 8 di resolusi Full HD Plus 30 fps menggunakan aplikasi bawaannya. Jadi untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Mungkin kalian bisa nilai sendiri aja. Nah, kalau yang ini di resolusi Full HD Plus 30 fps juga, tapi bedanya pakai aplikasi pihak ketiga yaitu aplikasi Gcam. Untuk hasilnya kurang lebih hampir sama sih ya kalau masalah video, tapi kalian mungkin bisa nilai sendiri aja bagus atau enggaknya ya guys. Oke, kalau ini adalah hasil kamera depan dari Redmi Note 8 tapi pakai aplikasi Gcam alias aplikasi bawaan. Kira-kira untuk hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau ini adalah hasil kamera depannya dari Redmi Note 8, kira-kira untuk hasilnya seperti ini. Dengan hasil kamera depan dari aplikasi bawaan atau aplikasi Gcam. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan ya, untuk kamera dari Redmi Note 8 saya akui jempol lah kalau misalnya install aplikasi pihak ketiga yaitu Gcam. Kesimpulannya, kalau menurut saya pribadi sih ya guys ya, si Redmi Note 8 ini untuk sekarang kurang recommended guys kalau misalnya kalian buat main game, karena memang performa yang ditawarkan sangatlah pas-pasan banget, sangatlah nanggung lebih tepatnya. Jadi daripada pilih Redmi Note 8, mending pilih Redmi Note 9 aja sekalian kalau misalnya kalian pencinta game berat. Tapi untuk soal kamera saya akui jempol lah si Redmi Note 8 ini, karena memang menawarkan hasil yang sangat bagus, terutama pas waktu diinstal aplikasi Gcam ya guys ya. Jadi untuk masalah kamera bisa jadi juara lah si Redmi Note 8 ini, karena menggunakan aplikasi Gcam plus Snapdragon 600 series sangatlah manjain mata banget untuk hasil fotonya. Jadi untuk masalah kamera menurut saya Redmi Note 8 masih juara banget. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Serapin Tekno jika teman-teman pengen ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Tapi sayangnya MIUI 12.5 belum kebagian ya. Harusnya udah kebagian sih. Apa janjian HP gua
ganti room kali ya, jadi nggak kebagian. Aduh.